Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa daraji, adbatan ya jiratan alami. Ya Rabbunal kafi Allah, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kabanal kafi Allah, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Ya jiratan alami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, terdapat sebuah bab yang secara khusus menerangkan tentang fadlul ghazwi wal jihad, menerangkan tentang fadilah atau keutamaan perang dan berjihad atau berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, dan untuk menegakkan kebenaran serta keadilan di muka bumi, yaitu terdapat pada halaman 178 sampai halaman 180. Pada halaman 178 baris yang ketiga dari bawah telah diterangkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u gubbarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi jawfi abadin abada. Debu tanah pada waktu perang di jalan Allah
tidak akan menyatu dengan asap api neraka jahanam. Di dalam rongga mulut seorang hamba Allah untuk selamanya. Kalau zaman dulu kan kalau perang pakai kuda. Zaman Rasulullah perang seperti di sekitar Gunung Uhud, kayak itu tanah padang pasir. Jadi kalau kuda lari itu debu dah luar biasa itu. Maksudnya adalah bahwa seorang hamba Allah yang berperang di jalan Allah untuk membela agama Allah dan untuk menegakkan kebenaran yang datangnya dari Allah, maka sekali-kali ia tidak akan tersentuh api neraka jahanam. Wala yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbi abdin abada. Dan tidak akan pernah menyatu sifat kikir, sifat bakhil dan iman di dalam hati seorang hamba untuk selamanya. Jadi antara sifat kikir, sifat bakhil dengan iman itu tidak akan pernah menyatu di dalam hati kita. Kalau di hati kita ada iman, itu sifat kikir keluar. Sebaliknya kalau di dalam hati kita ada sifat kikir, iman yang keluar. Jadi tidak pernah menyatu antara sifat kikir, bakhil dengan iman di dalam hati seorang hamba abadan untuk selama-lamanya. Maksudnya adalah bahwa tidak ada iman di dalam hati seorang hamba apabila di dalam hatinya terdapat sifat kikir, bin bakhil, bin medit, bin pelit, bin buntut gasiran. Di mana sifat kikir ini sangat amat dibenci oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya Allah mengharamkan sorga untuk orang-orang yang kikir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Anti haramun ala bakhilin." Engkau sorga haram atas orang yang bakhil atau atas orang yang kikir. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata bakhilun walau kana abidan. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam sorga orang yang bakhil, orang yang kikir, walau kana abidan, sekalipun ia ahli ibadah. Walaupun ibadahnya rajin, tapi kalau di dalam hatinya ada sifat kikir, sifat bakhil, dan tidak pernah dihilangkan sampai terbawa mati, maka kata Nabi, orang yang seperti ini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Kemudian pada halaman 179 baris yang pertama dari atas telah diterangkan, Anil Hasani rahimahullah ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laqadwatun aw rauhatun fi sabilillahi afdalu minal ardi wa man 'alaiha wala mauqifur rajuli fi saffi afdalu min ibadati sittina sanatan. Sungguh berangkat berperang atau berangkat berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah dan maupun untuk membela orang yang membela agama Allah dan maupun untuk berjuang membela orang yang memperjuangkan agama Allah, itu lebih afdal, itu lebih utama daripada bumi dan daripada seluruh makhluk yang ada di atas bumi. Jadi seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan seorang hamba Allah yang berjuang berperang di jalan Allah liiqamatiddin, untuk menegakkan agama Allah, linusratil Islam, untuk membela agama Islam, wal muslimin, dan umat Islam seluruhnya. Dan sungguh berdiamnya seseorang di barisan perang dalam membela agama Allah itu jauh lebih afdal, lebih utama daripada melakukan ibadah selama 60 tahun. Kata Nabi, la mauqifur rajuli
Seseorang berdiri di barisan perang, perangnya belum, baru berdiri, baru apel di barisan perang. Belum perang, baru berdiri. Pisopil awal, pisopi di dalam barisan perang, itu kata Nabi, afdolu itu nilainya lebih afdol, lebih utama min ibadati sittina sanatan, daripada melakukan ibadah selama 60 tahun. Itu baru berdirinya doang di barisan perang. Apalagi kalau sudah perang di medan perang, apalagi kalau sudah dibunuh oleh orang kafir, gugur, mati syahid, lebih dari itu keuntungannya. Sehingga diterangkan dalam sebuah hadis, nanti orang-orang yang mati syahid, mereka akan ditempatkan di surga tingkatan yang ke 100 tingkat. Mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sangat amat luar biasa dari Allah, mendapatkan pahala yang besar, yang agung. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya Allah, jika engkau memperkenankan, jika engkau mengizinkan, kembalikan aku ke alam dunia, dan aku ingin 10 kali lagi mati terbunuh di medan perang membela agama Allah. Mereka katakan ini setelah mereka melihat balasan dari Allah di surga luar biasa untuk orang-orang yang mati syahid, sampai-sampai mereka minta dikembalikan ke dunia dan ingin ikut perang dan ingin terbunuh 10 kali lagi, terbunuh di medan perang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada halaman 179, baris yang ke-15 dari atas, telah diterangkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridu alayya awwalu salasatin min ummati yadkhulunal jannah wa awwalu salasatin yadkhulunan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku 3 golongan dari umatku, yang paling pertama kali oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga, dan 3 golongan dari umatku yang paling pertama kali oleh Allah nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa amma awwalu salasatin yadkhuluna jannah, maka adapun 3 golongan yang paling pertama kali oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga. Yang pertama, pasyahid, orang yang mati syahid. Jadi ada 3 golongan nanti di akhirat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga paling dulu, paling pertama dari golongan-golongan yang lainnya. Golongan yang pertama kata Nabi, asyahid, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid nanti di akhirat akan dimasukkan ke surga paling dulu daripada yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa orang yang mati syahid itu? Orang yang mati syahid itu adalah allazi qutila fil ma'rakati lil jihadi fi sabilillah ail nusrati dinillah dinil Islam au qutila fil ma'rakati li iqamatil Islam wasidqi. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang dibunuh di medan tempur, gugur di medan tempur karena jihad, berjuang, jihad fi sabilillah, berjuang di Allah, berjuang di jalan Allah, yakni untuk membela agama Allah, yaitu agama Islam, atau dibunuh di medan tempur karena menegakkan ajaran Islam dan karena menegakkan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Itu golongan pertama. Jadi kalau kita nanti di akhirat ingin dimasukkan ke dalam surga paling dulu, maka jadilah kita para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah seperti para sahabat Nabi. Kemudian golongan yang kedua, wal abdul mamluku lam yasgolhu rikud dunya an ta'atillah. Golongan yang kedua yang akan dimasukkan ke dalam surga lebih dulu dari golongan-golongan yang lainnya adalah seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang berada dalam penguasaan majikannya, namun kehambaannya di dunia tidak membuat dirinya sibuk
atau terhalang dari melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, jadi statusnya sebagai hamba sahaya tidak menghalangi dirinya untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah secara istiqomah. Hamba saya itu kan seseorang budak belian yang berada dalam penguasaan orang lain. Seperti Bilal bin Rabah ketika belum dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq, dia berada dalam penguasaan orang kafir. Jadi dia nggak bisa, udah dibeli badannya, jiwa raganya, sehingga nggak boleh menentang, nggak boleh melawan kepada majikannya. Apapun yang diperintahkan majikannya harus turut, kalau tidak disiksa. Contoh Bilal bin Rabah. Tapi lalu kemudian akhirnya Bilal bin Rabah dibebaskan, dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Dan Bilal bin Rabah ini termasuk salah seorang sahabat yang paling pertama kali diperintahkan secara langsung oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan setelah turunnya perintah sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, wa fakirun muta'affifun ju'iyalin. Golongan yang ketiga yang paling pertama kali oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga, selain orang yang mati syahid, selain seorang hamba sahaya yang kehambaannya tidak membuat dirinya sibuk tentang urusan dunia, namun dia tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Golongan yang ketiga adalah wa fakirun muta'affifun ju'iyalin, yaitu orang yang fakir atau orang yang hidupnya susah karena saking melaratnya, dan ia punya anak-anak, ia punya keluarga, akan tetapi ia pandai menjaga dirinya dan pandai menjaga keluarganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Artinya ia tetap bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun hidupnya dalam kefakiran, walaupun hidupnya dalam kemelaratan, walaupun hidupnya dalam kemiskinan, walaupun dia berkeluarga, punya istri, punya anak, punya tanggungan, punya kewajiban, tapi hidup dalam kefakirannya tidak membuat dirinya untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Walaupun hidup dalam kefakiran, dalam kekurangan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, tapi dia mampu menjaga dirinya dan keluarganya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Walaupun dia lapar, butuh makan, tapi dia nggak berani mencuri makanan karena dia tahu itu haram, diharamkan oleh Allah. Akhirnya dia lebih baik menahan lapar daripada harus memasukkan nasi, barang haram, hasil curian ke dalam perut. Orang fakir yang seperti ini, yang mampu menjaga diri dan keluarganya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kelak di hari kiamat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga lebih dulu dari yang lainnya. Demikianlah tiga golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah akan dipersilakan masuk ke dalam sorga paling pertama kali atau paling awal dari golongan yang lainnya. Selanjutnya kata Nabi, wa amma awwalu salasati yadkhulunan nar. Dan adapun tiga golongan dari umat Kanjeng Nabi yang paling pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah sekarang kita bahas tiga golongan yang paling pertama kali akan dimasukkan ke neraka untuk dibakar di dalam kobaran api neraka yang menyala-nyala, untuk disiksa dengan berbagai macam azab Allah di neraka yang sangat pedih, yang sangat keras. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat keras, sangat pedih, sangat menyakitkan. Kita tidak akan kuat dibakar di dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Seringan-ringannya ahli neraka disiksa di neraka, pada kedua tumit kakinya ditempelkan bara api neraka secuil.
Saking panasnya itu bara api neraka, padahal secuil yang ditempelkan di kedua mata kakinya, saking panasnya sampai terbakar seluruh tubuhnya dan menghancurkan, membakar seluruh organ tubuh yang ada di dalam tubuhnya, sampai otaknya, poloknya mendidih, bergejolak, saking panasnya itu bara api neraka. Ini baru baranya, belum api nerakanya. Ini seringan-ringan siksa neraka seperti itu. Lalu bagaimana siksa neraka yang lainnya? Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ringan aja seperti itu, sampai otaknya mendidih, ngagolak, bergejolak. Padahal bara api neraka ditempelkannya di tumit kaki sedikit lagi. Kok sampai ke otak gitu? Itu berarti saking panasnya. Kira-kira kita berani nggak menghadapi azab Allah? Silakan aja, kalau berani mah terserah lu. Golongan yang pertama, yang paling pertama kali akan dijebloskan, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kata Nabi nih, kata Nabi bukan kata saya. Silahkan nanti lihat kitab Tambil Gopilin halaman 179. Kata Nabi yang pertama, Pak Amirun Musallitun Jolimun, yaitu kepala negara atau amir atau presiden yang berkuasa, yang melakukan kejoliman kepada rakyatnya, melakukan kejoliman kepada yang dipimpinnya. Apalagi kalau yang dijolimi ini para ulama, apalagi kalau para ulamanya ini di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Ini berat siksaannya bagi pemimpin yang seperti ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Mu'jamul Kabir, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Lau anna rajulan shalla wa safana baina rukni wal maqam, summa mata mubghidun li ahli baiti illa dakhalan nar." Jika seandainya ada seseorang rajin sholatnya sampai jidatnya hitam, rajin puasanya sampai badannya kurus kering kerontang, tiap tahun melaksanakan, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, kemudian orang tersebut mati dalam keadaan di hatinya membawa kebencian kepada anak cucu Rasulullah, mati dalam keadaan di hatinya membawa kebencian kepada juriyatur Rasulullah, keturunan Rasulullah, kepada para habaib, illa dakhalan nar. Orang yang seperti ini pasti akan masuk neraka, kata Nabi. Haram masuk surga. Walaupun sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, luar biasa ibadahnya, tapi kalau dia mati di dalam hatinya membawa kebencian sedikit saja kepada Rasulullah, kepada istri beliau, anak cucu beliau, keturunan beliau, para habaib, para ulama, maka dia wajib masuk neraka, haram masuk surga. Kalau begitu ibadah kita menjadi sia-sia, nggak ada artinya sholat kita, nggak ada artinya puasa kita, nggak ada artinya ibadah kita tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, nggak ada artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kalau kita mati di dalam hati kita membawa kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, kepada ahlul bait beliau. Itu golongan pertama yang wajib masuk neraka paling dulu. Barangkali ada yang mau daftar nih, silahkan ya. Kalau mau daftar golongan pertama masuk neraka, silahkan bergabung dengan para penguasa yang jolim, silahkan gabung, dukung mereka, dukung, silahkan jadi buzzer mereka, silahkan. Seperti Abu Janda, Ade Armando, itu buzzer penguasa jolim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Mani ketato'a haqqam ri'im muslimin biyamini faqad aujaballahu ta'ala lahun naro wa harrama alaihil jannah." Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbuat jolim, yakni merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewajibkan kepadanya masuk ke dalam neraka, dan Allah mengharamkan kepadanya sorga. Jadi wajib masuk neraka, haram masuk sorga.
kalau kita berbuat jolim. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Umamah Iyas bin Sa'labah al-Harisi. Golongan yang kedua yang akan dimasukkan ke neraka paling pertama kali, wadu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala, la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihim. Golongan yang kedua yaitu orang kaya hartawan, yakni hartanya banyak berlimpah ruah, brok dipantok, bruk dijuru, ngalayah di tengah imah, uang banyak berlipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, bahkan kadang-kadang istrinya 4, kaya luar biasa, hartanya di mana-mana, di tiap kampung, di tiap desa, di tiap kota hartanya ada, usahanya banyak di mana-mana, kaya, tapi orang ini tidak mau membayar terhadap hak-hak Allah dari hartanya itu. Kaya tapi pelit, tidak mau zakat. Kaya tapi pelit, tidak mau berinfak. Kaya tapi pelit, tidak mau sedekah. Kaya tapi pelit, tidak mau menolong orang fakir miskin yang hidupnya dalam kesusahan. Kaya tapi wah sombongnya luar biasa. Nah, orang kaya yang seperti ini bukan kaya monyet. Orang kaya yang seperti ini itu termasuk golongan yang paling pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa fakirun fakhur. Kata Nabi, golongan yang ketiga yang paling pertama kali dijebloskan, dimasukkan ke dalam neraka untuk dibakar, yaitu fakirun fakhur. Orang fakir, orang melarat yang congkak. Kalau orang kaya sombong mending ya. Ya. Kaya, sombong mending. Ini udah fakir, melarat, kere, sombong lagi nggak mau sholat, sombong lagi nggak mau beribadah kepada Allah, sombong nggak mau bersujud di hadapan Allah. Jadi orang fakir yang congkak atau yang selalu bersikap sombong, yakni yang tidak mau beribadah kepada Allah dan tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh para habaib, yang disampaikan oleh para kiai. Orang fakir yang seperti ini ada termasuk golongan orang yang paling pertama kali akan dimasukkan ke neraka untuk dibakar. Jadi yang dimaksud sombong menurut hadis, menurut Rasulullah, yang disebut sombong itu al-kibru batoril haq wa ghamtun nas. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang disebut sombong itu adalah batorul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Siapapun yang menolak kebenaran berarti dia sombong. Siapapun yang menolak kebenaran yang telah disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul, oleh para sahabat, oleh para ulama, oleh para aulia Allah, mereka menolak kebenaran yang disampaikan, berarti di hati mereka ada sifat takabur, sombong. Menolak kebenaran yang bersumber dari Allah, itu hakikatnya kita menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, walaupun disampaikannya oleh para ulama. Karena apapun kebenaran yang disampaikan oleh para ulama itu bersumber dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Quran itu dari Allah, hadis dari Allah. Para ulama hanya sekedar menyampaikan, kemudian kita menolak kebenaran yang disampaikan oleh para ulama, oleh para habaib, berarti sebenarnya dia menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah bersabda, la yadulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Sekali-kali tidak akan bisa masuk ke dalam sorga orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur, ada kesombongan, walaupun sebesar atom. Jadi kalau di hati kita ada sifat takabur, walaupun kecil, ya sekecil semut atau cucunya semut, itu menyebabkan kita haram masuk surga. Maka yuk kita bersihkan johir batin kita. Seluruh anggota badan kita bersihkan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah.
Demikian pula hati kita, batin kita bersihkan, kita sterilkan dari sifat-sifat tercela yang diharamkan oleh Allah, yang dapat menjadikan amal ibadah kita menjadi sia-sia, seperti sifat takabur, sifat ujub, sifat sum'ah, ananiyah, hikid, hasud, ria, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya membersihkan hati kita? Dengan banyak berzikir kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Sebab kata Nabi, kalimat la ilaha illallah itu ditasbihatil qulub wa tazkiyatil nufus, untuk membersihkan hati dan untuk menjernihkan jiwa. Itu kalimat la ilaha illallah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf Pak Agus, saya mau langsung pamitan oleh karena ada acara saya persiapan. Jadi ketua Yayasan Pendidikan Islam Alamin sekarang kan hajatan nih, mau nikahin putrinya, dan saya kebagian tugas menerima besan lah gitu ya. Jadi persiapan saya, untuk persiapan lah buat mandi dulu gitu kan, pakai lipstick gitu kan ya, pakai bedak ya, pakai shadow saya mau didandanan juga sama tuang rias gitu. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini, pagi hari ini, oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan kita senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam kebenaran, senantiasa berada di jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma inna qad ta'allamna fi hadzal majlis wa ta'lamu ma nuridu fataqabbal ya karim wa ausil sawabaha ila jami ahli kubur min ahli baitina wa anta a'lamu bi asma'ihim wa asma'ina, khususan ila riyal kubur waladi Muhammadun bi rahmatin habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir wa wasi' kuburahum wa ja'al lahum kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la tajal kuburahum kufratan min hubarin niran. Allahumma astur uyubahum wa taqabbal a'malahumul khaira kullaha waj'al mautahum biha bi husnil khatimah waj'alhum min ahlil jannah waj'alhum min ahlil khair wajma' arwahum ma'a arwahi ibadika sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.